berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Pastikan harkat kasrahnya turun. Nah, mengapa harus menurunkan secara sempurna Karena kalau tidak kita sempurnakan untuk menurunkan mulut kita saat berharkat kasrah, maka akan menyerupai suara ihdina menjadi Tidak boleh, harus i-nya jelas. Ihdinas siratal mustaqim. Al-mustaqim. Berharkat dhammah. Siratal as-siratal setelah kita menjumpai huruf sukun pada huruf sin. Maka huruf sukun sin itu yang menyebabkan harus dikembalikan posisi bibir kita. Karena aslinya huruf sin adalah waraddu kulli wahidin li aslihi. Harus mengembalikan setiap huruf pada asalnya. Dan asalnya huruf itu kita bisa ketahui dengan cara mensukun tadi. Posisinya seperti normal. Jadi bibir ini, mulut kita ini seperti biasa. Makanya ketika dia datang huruf sukunnya sin setelah huruf dhammah, maka harus dikembalikan langsung. Qul harus sama. Qul. Mengapa tidak boleh qul atau musta? Mengapa tidak boleh? Karena apabila kita tetapkan kondisi bibir monyong, atau qul, akan menyebabkan anggapan bahwa sukunnya huruf yang kita baca itu bukan sukun asli, tapi sukunnya adalah seakan-akan karena waqaf seperti nasta'in. Asalnya huruf seakan-akan adalah dhammah, seakan-akan qulu. Asalnya seperti itu, seakan-akan, padahal bukan. Padahal sukun pada huruf ini adalah sukun asli. Waraddu kulli wahidin di aslihi, harus kembali pada asalnya huruf. Sehingga harus dikembalikan langsung. Qul yuwaswisu fi sudurin nas wa hussila ma fis sudur, dan seterusnya. Yang penting harus kembali. Tidak terkecuali pula huruf hamzah sukun yu. Tidak boleh yu'minuna, harus cepat ya posisinya kembalinya. Agar kita bisa memastikan bahwa huruf sukun di sini adalah huruf asli yang harus dikembalikan setelah berharakat dhammah tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Pastikan beda antara tasdid dan sukun tadi. Ihdinas siratal tidak ihdinas, tekan. Ihdinas siratal mustaqim. Qai adalah huruf isti'la, huruf qaf. Qai. Makanya posisi huruf qaf tetap seperti itu kondisinya. Meskipun kadar tafkhimnya itu paling rendah dibanding dengan huruf isti'la ketika berharakat fathah atau dhammah. Tapi tetap mustahaknya huruf isti'la itu tidak bisa tidak, harus
diberikan sifat tafkhim. Wa harfal isti'la'i fakhim, ya. Huruf isti'la harus kalian pastikan semuanya melahirkan. Nah, melahirkan ini yang disebut dengan mustahak. Mustahak ini merupakan sifat yang aridah, bukan lazimah. Kalau sifat lazimah itu sebagaimana telah kita kaji bersama, yaitu ada huruf jahar, kebalikannya adalah hamas, kemudian ada rekhwah, ada syiddah, ada dan seterusnya. Ada 10, bahkan 11, kemudian ditambah dengan 7 sifat yang berdiri sendiri, seperti sifat qalqalah, kemudian ada ada lin dan seterusnya. Itu antara al-mustaqim, sirata, siratal ladzi, beda dengan ihdinas siratal qal, biasa sukun ya. Harus mengalir sebagaimana huruf kha. Sebagaimana huruf-huruf rikhwah yang lainnya. Lihat, suara benar-benar terdengar mengalir kan? Sehingga belum cukup kalau kita baca ghairil belum cukup, karena apa? Sifat isti'la huruf ghain harus melahirkan mustahak pada sifat tafkhim, ghairil nah, seperti itu tafkhimnya, suara tafkhimnya harus seperti itu. Isti'la berarti isti'la itu proses pengangkatan pangkal lidah. Kemudian suaranya itu disebut dengan tafkhim. Pastikan setelah huruf sukun ma itu harus tipis. Ma jangan mo. Sering kita jumpai orang baca ghairil mo artinya sifat, atau huruf mim sifat yang disebut dengan sifat tarkik atau sifat istifalnya. Huruf mim itu terpengaruh oleh huruf yang ada di depannya. Tidak boleh harus ma, ghairil ma, jangan mau, ghairil mau, itu tidak boleh. Harus ma tipis. Ghairil maghdubi, seperti itu. Ma-nya tipis, maghdu. Awas, perhatikan jangan sampai maghdubi, seperti itu cara untuk memberikan sifat istifal yang berarti melahirkan sifat tarqiq, tipis. Sehingga benar-benar beda antara bacaan yang harus kita berikan dengan tarqiq tipis dan tebal, itu beda. Tapi kalau tidak kita bedakan, asal baca saja siratal ladzina an'amta, siratal ladzina an'amta, semuanya sama. Siratal ladzina tipis. Siratal tipis nanti. Siratal ladzina an'amta, tipis semuanya. An'amta alaihim, langsung tidak. Ghairil
ghairil maghdubi alaihim al-maghdubu. Nah, huruf dot, huruf ghain sudah jelas. Al-maghdubu, huruf dot yang berharakat dhammah. Huruf dot sebagaimana kita ketahui makhrajnya ada tepi lidah. Dengan mengalirkan suara disebabkan karena huruf dot yang sama seperti huruf ghain. Huruf dot ghairil maghdubi alaihim waladda. Huruf dad sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Jazari, waddada min hafatihi, hafatul lisan, idh wadiyal adras, dengan mengiringi atau nempel pada huruf pada gigi geraham atas, min aisara boleh kiri, au yumnah atau boleh kanan. Nah, ketika kita membaca huruf dad dengan kiri, maka otomatis ada geser sedikit. Posisi gigi kita ini otomatis terpengaruh sedikit. Perhatikan meskipun kecil sedikit. Kalau kita menggunakan yang kanan, nah, proses geseran antara tepi lidah dan gigi geraham itu yang disebut dengan gesernya itu, geser atau ditekannya itu adalah istitolah, dengan mendorong ke depan. Dalam hal ini, para ulama qurra dari Syami, masyayikh kami, tidak menggunakan aisar au yumnaha, tapi menggunakan mazhabnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Al-Khattab. Dalam sebuah riwayat, sesungguhnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab membaca huruf dad itu tidak dari salah satu tepi lidah kiri atau kanan, tapi menggunakan kedua-duanya. Untuk apa? Menjaga kehati-hatian agar mulut ini tidak sampai bengkong atau menceng. Nah, tapi kalau lurus, perhatikan, gigi saya ini tidak berubah. Mengapa? Karena kedua sisi atau tepi lidah ini nempel ke gigi geraham keduanya. Lihat. Tapi kalau kita kiri, pasti ada pengaruhnya. Bahkan orang-orang tua-tua kita dulu, guru-guru kita dulu, ada yang berakhirnya ketika mengucapkan huruf dad itu saat miring-miring seperti orang yang sedang apa? Stroke. Tidak boleh. Tidak boleh miring-miring. Makanya ulama-ulama kami mengatakan al-afdalu, yang paling utama, ya kan? Untuk mengeluarkan huruf dad itu adalah dengan kedua tepi, ya kan? Kedua tepi. Jelas ya. Min aisara au yumnaha. Sehingga apa yang disampaikan oleh Imam Al-Jazari au bimakna wa, ya. Bimakna atof. Sebagaimana banyak para ulama menafsirkan au itu bisa bimakna wawunya waw tambahan, ya. Waw, dan sebagaimana firman Allah, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan au, ya kan? Yuqattalu au yusallabu dan seterusnya. Itu bimakna ikhtiyari. Ikhtiyari itu au bimakna pilihan atau bimakna zaidah atau tambahan. Ini au bimakna ziyadah. Berarti kiri dan kanan gitu maknanya. Min aisara dari kiri, au yumnaha au bimakna dan wa. Au bimakna wa. Tapi dua-duanya kita mau milih mana untuk membaca huruf dad. Tapi ulama-ulama kami dari Syam
lebih mengutamakan menggunakan kedua-dua tepi lidah untuk memberikan bacaan huruf dot. Niat tidak berubah ya, posisinya tidak berubah. Ini yang dikehendaki. Makanya kalau kita membaca Al-Quran dengan banyak tambah-tambah gerakan, itu suatu penambahan yang tidak dikehendaki. Seperti huruf shin, minash, ada terangkat ini mulut minash, atau miring-miring minash, tidak cukup minash, tidak minash, tidak perlu seperti itu. Walau mempunyai sifat apa? Rikhwah, yang berarti mengadarkan suara. Yang perlu kita ketahui bahwa haknya sifat huruf yang sukun ya, atau tasdid sini, ataupun yang berharga itu berbeda cara pemberian haknya. Kalau huruf itu dalam kondisi sukun maka harus sempurna sifatnya ya, seperti mus. Tapi kalau harokat otomatis berbeda, seperti sabbaha, karena sudah dibagi menjadi dua. Yang pertama sifatnya itu hamas sudah ada, yang kedua harus berbunyi dia. Berbunyi yang disebut dengan harokat tadi. Sabbaha beda dengan bis. Karena kalau sukun itu semuanya diberikan pada huruf tersebut. Makanya huruf yang sukun harus diberikan sifat secara utuh. Itu sebagaimana huruf kaf dan ta ya. Kalau sukun, huruf kaf, kedua-dua sifat syiddah dan hamas itu ada pada kedua huruf itu dengan jelas. Sadrak, tabbat, alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian yang terakhir, bahwa sunnah dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, tidak wakaf pada alaihim. Yang pertama, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sunnahnya tidak wakaf. Tidak kita baca siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian ibtida ghairil maghdubi tidak. Jadi sunnahnya kita harus nyambung karena ini adalah satu ayat. Jika kita tidak mampu karena nafas kita tidak sampai, karena pertama banyak usia dan kurang banyak berlatihnya kita tarik nafas sehingga semakin pendek, maka boleh kita dengan nyambung. Caranya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, yang kuat, baru kita ibtidak lagi dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Untuk membedakan antara kita yang memahami bahwa siratal ladzina an'amta alaihim merupakan ayat ke-7 dari surah Al-Fatihah. Karena Imam Malik dalam mazhabnya mengatakan bahwa siratal ladzina an'amta alaihim ini adalah ayat ke-6. Kemudian ghairil maghdubi ini adalah ayat ke-7. Ini mazhabnya Imam Malik. Sehingga bismillah bukan dari ayat pertama. Tapi bukan berarti Imam Malik tidak membaca bismillahirrahmanirrahim karena tidak menganggap bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama. Tapi bismillahirrahmanirrahim pun juga harus dibaca di awal surah Al-Fatihah, sebagaimana bismillahirrahmanirrahim harus dibaca pada setiap kali kita ingin membuka awal surat dalam Al-Qur'anul Karim. Artinya hukumnya sama seperti surah Al-Baqarah, seperti surah Ali Imran, dan terusnya sampai surah An-Nas dalam Al-Qur'anul Karim. Tapi dan mazhab jumhurul qurra dan jumhurul ulama mengatakan bahwa bismillah sesuai dengan yang ada dalam mushaf yang cetakan sepakat di Indonesia maupun di Arab Saudi. Bismillahirrahmanirrahim merupakan awal ayat pertama.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, siratal ladzina an'amta 'alaihim, merupakan ayat ke-7. Karena ayat ke-7 mutlak, maka hendaknya dibaca sempurna karena tidak ada waqaf pada pertengahan ayat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang bisa kami sampaikan terkait dengan penjelasan singkat hukum-hukum bacaan yang ada dalam surah Al-Fatihah. Dukung dakwah Quran kami dengan klik like, share, dan subscribe channel Wafa Indonesia.